Kasmir anak-anak masih di masjid. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Udah kelihatan belum terinya? Belum. Udah, no, udah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala bi Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita sesuai dengan rencana mingguan, dan kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita tetap istiqamah dalam menjalankan perjuangan kita dalam melaksanakan tugas wajib kita untuk mengikuti ajaran-ajaran Allah. Jadi budaya yang seperti ini harus ada di dalam diri kita masing-masing, bahwa kita tidak terlepas hidup kita dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya supaya itu membudaya di dalam diri kita? Kita harus paksakan diri kita untuk membagi waktu belajar sesuai dengan keinginan Allah. Kadang-kadang kita bertentangan dengan keinginan kita. Keinginan Allah itu apa? Allah itu maunya kita menjadi manusia hambanya yang taat dan patuh kepadanya. Tapi keinginan diri kita keinginan bebas dari segala macam tuntutan. Tapi tidak bisa kalau kita hidup di bumi Allah. Allah yang ngatur semuanya, bukan kita yang mengatur, ya. Nah, di dalam surat 2 ayat 255 ini kan dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zallazi yasfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima sa'a wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Coba baca terjemahannya. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup, kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ya. Ya, kalau diperhatikan terjemahannya dalam bahasa Indonesia
ini tidak ada yang berhak disembah hanya selain Allah. Kalau ada orang yang menyembah selain daripada Allah, itu adalah batal hubungannya dengan Allah. Jadi yang berhak disembah itu hanya Allah. Ada orang yang mengabdi kepada jabatannya, mengabdi kepada pangkatnya. Di nomor 2 kan perintah Allah ini. Ini berarti mengabdi itu adalah taat dan patuh kepada atasannya, bukan taat dan patuh kepada Allah. Nah, jadi kalau kepada manusia, ke dalam kehidupan di dunia ini bisa diatur oleh diri kita sendiri. Tetapi kalau dengan Allah tidak bisa kita ngatur. Ada waktu-waktu yang wajib kita lakukan seperti sholat. Ya, sholat itu wajib sesuai dengan waktu yang sudah ditentukannya. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, itu waktu-waktu yang sudah ditentukan itu. Jadi tidak kita bisa tukar itu waktu. Dan kita tidak bisa lewatkan waktu itu. Ketika waktu itu hadir di tengah-tengah kita, kita harus sholat. Dalam kondisi apapun. Dalam kondisi kita dalam perjalanan, di kendaraan, kalau kita tidak bisa berhenti, kita bisa diberikan keringanan untuk bertayamum dan sholat. Jadi kondisi dalam keadaan sakit, ya kita harus dalam keadaan berbaring, duduk, ya dalam keadaan apapun kondisi kita. Karena yang berhak disembah itu hanya Allah. Nah, dia kekal terus menerus. Tidak boleh bosan. Kalau kita ngaji sudah bosan, itu sudah berarti kita sudah memulai melemah iman kita. Nah, jadi Allah itu ngurus makhluknya terus menerus. Kalau Allah terus menerus mengurus makhluknya, kita juga harus terus menerus taat dan patuh kepada Allah. Karena Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Dia memperhatikan perilaku manusia. Jadi kata Allah, kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Jadi kalau kita ada di bumi Allah, kita ikut aturan Allah. Begitu juga kalau kita misalnya numpang di kendaraan orang, bukan kita yang punya kendaraan, tetapi orang yang punya. Kita harus mengikuti aturan kendaraan orang itu sendiri. Begitu tata takramanya. Ya, tahu. Tiada yang dapat memberikan ya syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Jadi seizin Allah lah kalau kita melakukan sesuatu. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Jadi kita tidak bisa bermain-main dengan Allah itu. Di hadapan kita dan di belakang kita Allah tahu. Dan mereka itu mengetahui apa-apa yang dari ilmu Allah. Tahu apa-apa dari ilmu Allah. Melainkan apa yang dikehendakinya. Jadi mereka tidak mengetahui apa-apa yang di ilmu Allah. Kenapa? Kalau kita punya bodoh, tidak tahu pengetahuan kita, pengetahuan keinginan Allah itu seperti apa. Hello guys. Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Allah itu berkehendak untuk apa? Kehendak Allah itu adalah setiap makhluknya harus tunduk dan patuh kepada aturannya. Aturannya ada di mana? Di dalam Al-Quran. Al-Quran harus dibaca, dipelajari, dipahami, diprogramkan, disiarkan, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi gaya hidup kita. Jadi gaya hidup kita itu harus Qurani. Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Kekuasaan Allah itu sudah diapakan dari sedetil-detilnya tadi. Yang ada di hadapanmu, di belakangmu. Kalau melakukan sesuatu ada seizinnya, harus sesuai dengan aturannya, ya kan? Ya, seizinnya itu sesuai dengan aturan Allah. Tidak kita semau-mau kita dalam hidup ini. Kalau izin, kalau kita melakukan sesuatu harus seizinnya kita melakukan tindakan. Bagaimana caranya bisa menentukan keizin Allah itu?
Harus tahu aturan-aturannya dulu, baru kita bisa minta izin. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Kenapa? Kalau begitu mengatur makhluknya capek dong Allah. Tidak pernah capek. Tidak berat Allah. Itu nyatakan di sini. Apa yang ada di langit dan seisinya diawasi oleh Allah. Ya, kita lanjut ya. Nah, baca tuh. Siapa lagi tuh? Hatim baca. Ya, tim, baca tim. Bisa tak? Lah, dah. Apa? Baca. Hatim. Hmm. Dan Ingatlah ingatlah tak kala kami beriman Berfirman. Terus? kepada para malaikat. Hmm. Sujudlah kamu kepada Adam. semua kepada Adam, lalu mereka sujud kecuali iblis. Dia berkata, apakah aku akan sujud kepada orang yang kau ciptakan dari tanah? Ya, bagus. Ya. Ini di surat 17 ayat 61. Nah, coba ayahnya baca itu. Qurannya, bacanya di Qurannya. Ayahnya baca. Mana kau hilang? Kameranya. Baca. Ya, Qurannya dibaca. Baca Qurannya. Halo. Di bawah. Wa'id kulu jangan geser. Biarin. Wa'id kulna lil malaika asjudu li adama fasajadu illa iblisa qala Naas judu judu liman khalaq kutina. Hina. Ya kan. Jadi wa izkulna lil malaikati. Ya kan. Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada malaikat. Kami berfirman kepada malaikat itu. Ya kata Allah berfirman itu kepada malaikat. Asjudu li Adam. Sujudlah para kamu semuanya kepada Adam. Ya kan. Asjudu li Adam. Sujudlah kamu semuanya kepada Adam. Jadi semuanya yang hadir di sana itu adalah sebangsa jin dan malaikat. Disuruh sujud semuanya kepada Adam. Karena Allah berfirman, itu perintah itu. Ya, asjudu li Adam. Enak juga ya kalau kepada Adam. Sujud kamu semuanya kepada Adam. Illa iblis. Kecuali iblis, ya. Ya, jadi iblis yang tidak mau bersujud. Berarti iblis ini adalah sebangsa jin yang membangkang terhadap perintah Allah. Jadi ini contoh makhluk yang paling membangkang, yang paling tidak mau diatur oleh Allah, ini sebangsa iblis. Kemudian apakahnya? Lalu mereka sujud. Ya. Kalau disuruh sujud, semuanya sujud.
Ya, malaikat itu sujud. Sebangsa malaikat, iblis tidak mau sujud. Kenapa iblis? Qala asjudu liman khalaqta tina. Iblis itu dia berkata, apakah aku ini sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Jadi iblis ini membangkangnya seperti itu. Masa saya sujud kepada orang yang diciptakan dari tanah? Padahal saya itu diciptakan dari api. Derajat saya lebih tinggi. Ini kesombongannya. Kenapa? Nah, ini sombong. Jadi iblis yang tidak sujud, ya jin yang tidak sujud ini namanya. Ya, ini dialog Allah dengan para malaikat dan jin ketika mau menciptakan Adam. Nah, kita lanjut. Ya. Dia, iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah orangnya yang kau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya kecuali sebagian kecil. Ya. Ini surat 17 ayat 62-nya. A'udzubillahi minasyaitonir. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta ala lain akhartani ila yaumal qiyamah la ahutilakunna zurriyatahu illa qalila. Jadi sambungan dari ayat yang tadi. Karena iblis itu beralasan tidak sujud kepada Adam, maka iblis itu berkata, coba terangkan kepadaku. Ya, terangkanlah kepadaku, kata iblis. Inikah orang yang engkau muliakan atas diriku? Kalau dia sujud, maka ini orang ini mulia daripada aku. Sesungguhnya jika engkau memberikan tangguh kepadaku sampai hari kiamat, ya, kata iblis, kalau engkau berikan tangguh kehidupanku sampai hari kiamat, kata iblis, niscaya benar-benar aku akan sesatkan keturunannya. Nah, jadi iblis itu sampai hari kiamat memang ditangguhkan oleh Allah, memang keinginannya iblis seperti itu. Keturunannya, anak cucunya akan disesatkan semuanya. Kecuali sebagian kecil. Nah, sebagian kecil ini yang tidak bisa ditangguhkan, disesatkan. Tapi kebanyakan orang kita lanjut. Nah, Tadi kemarin bisa berdiri. baca nih. Tuhan berfirman, pergilah barang siapa di antara mereka yang mengikuti jahanam sesungguhnya sebagai suatu lagi. Coba berdiri, malah tidur-tiduran kayaknya ngantuk. apa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajaranmu dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dari bersikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka melainkan tipu daya. Ya, tipu daya saja. Jadi 1763-nya sampai 64. Gemes, Qala azhab faman tabi'aka minhum wa inna jahannam. Kenapa nggak berdiri? Jazaukum jazaa mau. Kenapa? Dia jauh aku. Aduh. Tuhan berfirman, pergilah. Disuruh pergilah.
Jangan gigit Barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, kata Allah diizinkan itu pergi. Pergilah anak cucu Adam dan siapa yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanam. Jadi kalau kayak si seputar. iblis berkeinginan kan untuk memperdaya, menipu anak cucu Adam, pergilah kata Allah. Barang siapa di antara mereka itu adalah kepada manusia anak cucu Adam tadi yang mengikuti iblis, maka sesungguhnya neraka jahanam. Jadi orang yang ikut iblis neraka jahanam. Kenapa? Dia ikut yang sesat. Jadi manusia yang ikut sesat. Ya, jadi tantangannya neraka jahanam. Itu ancaman Allah kepada makhluk yang mengikuti perintah tipu daya iblis. Ya. Adalah bersamamu semua sebagai satu pembalasan yang cukup. Jahanam itulah kalau orang tersesat. Begitu juga di dalam sebuah pengadilan, ya seperti pengadilan misalnya Pilpres. Ada 8 hakim yang memutuskan dengan cara bodoh. Ada hakim yang masuk surga, hanya 1 hakim. Ada 3 macam hakim itu. Hakim yang memutuskan dengan benar itu akan tempatnya di surga. Tetapi 2 hakim lagi yang memutuskan dengan pengadilan dengan cara bodoh, dia masuk neraka. Dan ada hakim juga, hakim yang melakukan tindakan bahwa itu adalah benar tetapi diputuskan dengan cara yang zalim, salah. Itu semuanya akan masuk neraka. Jadi 3 macam hakim ini kalau di pengadilan, ya kan, hakim yang pertama adalah menunjukkan sesuai dengan fakta dan data, itu benar tempatnya di surga. 2 hakim lagi karena bodoh, tidak tahu apa yang akan akibat daripada perbuatan dia memutuskan perkara, maka dia masuk neraka jahanam. Hakim yang ketiga, dia tahu adalah itu benar tetapi keputusannya salah, itu masuk neraka juga. Nah, jadi ini dalam pengadilan. Begitu juga anak cucu Adam yang ditipu oleh iblis tadi. Kalau dia mengikuti penipu, maka dia bersama-sama dengan iblis dalam neraka jahanam. Inilah disebutkan oleh bersamamu semuanya sebagai cukup pembalasannya karena kamu tersesat. Nah, jadi di surat 64-nya 1764 wastafziz manis tata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika warajilika wa syarikhum fil amwali wal amwaladi wa indahu wa ma ya'iduhum musyaitan illa gurura. Nah, jadi terjemahannya tadi sudah dibacakan. Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka. Siapa itu? Allah bicara dengan siapa? Disuruh hasung oleh Allah. Iblis itu siapa yang kamu sanggupi di antara mereka, di antara cucu Adam tadi. Dengan ajakanmu, mengajakmu kepada kesesatan. Nah, jadi iblis itu mencari anak cucu Adam sebanyak-banyaknya akan disesatkan. Dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan kuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, yang berserikatlah dengan mereka pada harta anak-anak dan berilah janji mereka. Ya, buat janji-janji. Ya, kalau iblis itu seperti itu. Kalau kamu mengikuti saya, ini dapat ini, dapat ini, dapat itu. Kalau kamu memutuskan ini, kamu tidak dihukum, kamu akan ditembak gitu ya. Kalau mengikuti saya, itu kata iblis. Dan kamu akan sengsara, kamu akan masuk penjara. Kalau kamu memenangkan yang ini, kamu akan tersiksa sampai akhir hayatmu. Ini
disebut mengasung ini. Ini sejenis iblis yang mempengaruhi si hakim tadi. Jadi si hakim itu diancam, kalau kamu ikut kebenaran, maka kamu akan mati, akan dikubur. Kamu akan dipenjara, akan dipenjarakan. Jadi mendengar ancaman-ancaman itu bagi orang-orang yang bodoh tadi, yang tidak punya wawasan pengetahuan, maka dia ikut ancaman iblis itu sendiri. Padahal Allah bilang harus tegas, mati pun kalau kita mempertahankan hak kebenaran kita, jangan sampai kita terpengaruh oleh hasutan-hasutan yang seperti itu. Nah, jadi pasukan berkudanya itu maksudnya adalah berbagai macam di sekeliling kita yang memperdaya kita untuk kita tersesat. Itu kan. Nah, ada yang berjalan kaki, ada yang datang, ada yang menelepon, ada segalanya. Itu berjalan kaki. Mempengaruhi si hakim tadi. Berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan mikirkan bagaimana anak-anak saya nanti kalau saya mati. Nah, itu dia pikirin. Dan berjanjilah dengan mereka. Nah, jadi ini sebuah rayuan yang dilakukan oleh iblis. Jadi manusia yang seperti ini adalah manusia yang terpengaruh oleh iblis. Akhirnya dia memutuskan perkara itu dengan kebodohan sendiri, karena tidak punya wawasan pengetahuan. Kenapa? Dampak dari apa yang dilakukannya lebih banyak, lebih jelek daripada apa yang kalau dia melakukan kebenaran. Nah, dan tidak ada yang dijanjikan, sebenarnya tidak ada yang dijanjikan oleh setan itu kepada mereka, melainkan hanya tipuan belaka, penipu. Padahal dia ngancam-ngancam saja supaya jangan melakukan kebenaran. Ini contoh yang paling bisa kita menjadikan pelajaran di dalam hakim memutuskan perkara. Udah jelas ini fakta dan datanya benar, ternyata berbelot itu si hakim tadi karena hakimnya bodoh. Akibatnya kebodohannya itulah yang membuat sengsara dia. Tidak memutuskan masalah, tak mengapakan masalah karena tertipu oleh iblis itu tadi. Nah, kita lanjut. Baca tuh. Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui. Ya. Di dalam surat 17 ayat 65-nya, ya kan? Inna ibadi laisa laka alaihim sultana wa kafa birabbika wakila. Dan sesungguhnya hamba-hambaku, kata Allah. Jadi orang yang mengikuti Allah, hamba-hamba Allah, yang mengikuti aturan-aturan Allah, yang taat kepada Allah, kamu tidak dapat berkuasa kepada mereka, atas mereka. Kamu itu adalah ditujukan kepada iblis. Kalau dia sudah taat dan patuh kepada Allah, tidak bisa iblis itu berkuasa kepada mereka. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Allah yang menjaga. Nah, jadi si iblis itu tidak bisa mempengaruhi orang-orang yang sudah ilmu pengetahuannya, wawasan pengetahuannya dekat dengan Allah. Tidak akan berkuasa atas mereka. Kemudian, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghum fasta'iz billahi innahu was-sami'ul alim. Dan jika setan mengganggumu, maksudnya mu itu adalah hamba-hamba Allah, ya kan? Jadi mu itu adalah sesungguhnya hamba-hambaku, hamba Allah, dengan satu gangguan, parayuan, tipuan. Nah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Memang Allah itu tidak kelihatan, tetapi kita baca a'udzubillah.
kalau setan itu mengganggu kita. Ya, ini kajian kita pagi hari ini. Saya lagi. Ya, Bawa udah. oh nenek satu lagi. Kita lanjut. Nah, Baca itu nih. lewat. Bukan. Bukan bawah dia abis Husna baca itu lah dua-duanya. Udah, jadi Udah. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Ya. Jadi di surat 7 ayat 200, dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan. Godaan setan tadi pasukan-pasukan yang diarahkan oleh setan tadi, ada yang berjalan kaki, ada yang pakai mobil, ada yang bersenjata, segalanya itu semua setan itu yang mengganggu kita, maka berlindunglah kepada Allah. Jangan kebingungan. Berlindungnya baca auzubillahi minasyaitonirrajim, bahwa ini adalah strategi iblis untuk mempengaruhi kita. Ya kan? Innal ladzina nattaqau iza massahum ta'ifum minasyaiton tazakkaru wa iza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, hamba-hamba Allah tadi yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari setan, dadanya sesak, cemas, tidak karu-karuan, atau pusing menghadapi sebuah godaan, maka ingatlah Allah. Hanya ingat, jangan pikiran-pikiran kita ikuti, ingat Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahan. Ingat Allah itu apa kesalahan-kesalahan yang saya lakukan ini? Apakah saya ini tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik? Maka kita selalu diganggu oleh setan. Setan itu masuk dari sana. Ini strategi kita untuk menghadapi godaan setan. Baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kalau orang yang tidak memahami ilmu Allah, orang yang dia tidak mengerti bahwa di dalam dirinya itu ada selalu diikuti oleh setan. Setan tidak pernah tidur juga. Dan juga dia diikuti oleh Allah. Allah memelihara kalau dia taat dan patuh kepada Allah. Dalam hatinya, mulai bangun tidur sampai tidur, setan itu akan mengganggu kita. Dan kita juga, Allah akan memelihara kita kalau selalu bertakwa kepadanya. Jadi ingat selalu Allah. Kalau kita diganggu, was-was hati kita. Kok tidak enak nih perasaan saya hari ini? Berarti kita sedang diganggu oleh setan. Jadi ingat Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, kita beruduk. Kesalahan-kesalahan apa yang telah saya lakukan? Mungkin barangkali kita dalam perjalanan hidup kita banyak godaan. Godaannya bukan dari mulai penglihatan, pendengaran, hati, dan pikiran. Itu yang membuat kita kacau, galau. Jadi orang yang sudah galau itu adalah orang yang sedang diganggu oleh setan. Ingat Allah. Itu menjaga kestabilan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena Allah lah yang ngatur semua yang ada di langit dan di bumi, bukan setan. Gitu. Ya, sampai di sini saja kalian kaji kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang istiqomah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.